Hai Sinultuber. Merubah gurun pasir tandus menjadi lautan yang bisa dilewati oleh kapal-kapal besar, kedengarannya tidak mungkin dilakukan. Jika kalian mengatakan seperti itu, mungkin kalian belum pernah mendengar tentang Terusan Suez. Terusan Suez adalah jalur transportasi laut buatan di Mesir. Terusan Suez menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Merah. Terusan ini memungkinkan transportasi air dari Eropa ke Asia tanpa mengelilingi Afrika. Keren bukan? Tak hanya itu saja yang membuat banyak orang berdecak kagum akan Terusan Suez. Masih banyak lagi hal-hal luar biasa yang dimiliki oleh Terusan Suez. Hal-hal apakah itu? Nah, untuk lebih jelasnya mari tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol like jika suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Oke? Sejarah Terusan Suez. Sejarah Terusan Suez yang berada di Mesir bermula saat pembangunannya digagas oleh penjelajah dan insinyur Prancis Lainien de Bellefonds sekitar tahun 1830-an. Dia melakukan survei di Isthmus of Suez dan menemukan bahwa Laut Tengah dan Laut Merah memiliki ketinggian yang sama. Isthmus of Suez adalah sebidang tanah di antara Laut Mediterania dan Laut Merah yang menjadi batas benua Afrika dan Asia. Sebelum penelitian de Bellefonds, orang-orang meyakini kedua laut itu ketinggiannya berbeda. Kemudian pada akhir abad ke-18 Masehi, Napoleon Bonaparte yang berhasil menguasai Mesir mengkaji sisa-sisa kanal bekas peradaban Mesir kuno. Berlanjut tahun 1854, Ferdinand de Lesseps asal Prancis menjalin kesepakatan dengan penguasa di Mesir, Ismail Pasha, untuk membangun sebuah terusan yang bisa menembus Laut Tengah menuju Laut Merah. Ferdinand de Lesseps lalu membentuk tim insinyur dari berbagai negara untuk membangun Terusan Suez, dan proyeknya dimulai pada April 1859. Awalnya pembangunan Terusan Suez memakai tenaga kerja paksa dari Afrika dengan jumlah sekitar 1,5 juta orang. Tetapi kabarnya puluhan ribu pekerja meninggal karena kolera dan lain-lain. Pembangunan Terusan Suez lalu dipercepat dengan beberapa pekerja Eropa dan mesin penggali. Penguasa Mesir kala itu, Ismail Pasha, membuka Terusan Suez pada 17 November 1869. Kapal pertama yang melintas adalah yacht Ratu Prancis Eugénie Legel. Akan tetapi menurut HMS Newport, kapal Angkatan Laut Inggris sebenarnya adalah yang pertama masuk saat Terusan Suez dibuka. Perang di Terusan Suez. Pada tahun 1967, Mesir dan sejumlah negara Arab lainnya bersatu berperang melawan Israel. Pertempuran tersebut dikenal dengan sebutan Perang 6 Hari. Sebelum gencatan senjata disepakati, tentara Israel sempat maju hingga mencapai tepi timus Terusan Suez. Terusan Suez ditutup untuk pengiriman dari Mesir. Israel mendirikan sebuah garis pertahanan, yaitu garis Bar-Lev, dan menguasai semenanjung Sinai. Dalam perang Yom Kippur, pada tanggal 6 Oktober 1973, Suez berhasil dikuasai lagi oleh pasukan Mesir. Tetapi pada akhirnya, Israel juga berhasil memukul mundur Mesir dalam serangan balasan pada 16 Oktober 73. Pada akhir perang Yom Kippur, meski Mesir kalah secara militer, tetapi menang secara diplomatik. Sejak saat itu, Mesir mengelola Terusan Suez, salah satu jalur perdagangan penting dunia. Tahun 2020 lalu, sekitar 19.000 kapal melewati jalur tersebut. Kapal-kapal itu membawa lebih dari 1 miliar ton kargo. Dari pelayaran itu, Mesir memperoleh pendapatan 5,61 miliar US dollar atau setara 81 triliun rupiah. Lalu lintas Terusan Suez diperkirakan akan meningkat hampir 2 kali lipat pada 2023 dengan sirkulasi 2 arah sehingga dapat mengurangi waktu tunggu. Kemacetan di Terusan Suez. Pada Selasa, 23 Maret 2021, ada satu kapal raksasa yang karam. Kapal kontainer berbobot 200.000 ton yang menuju ke Rotterdam itu
kandas di kanal. Lambung kapal kontainer Ever Given sepanjang 400 meter terjepit di sepanjang jalur kanal, menyebabkan kemacetan yang melibatkan ratusan kapal. Akhirnya terusan Suez ditutup selama hampir seminggu. Upaya mengampungkan kembali kapal raksasa itu memang upaya panjang yang melibatkan kapal tunda atau tugboat dan kapal keruk. Antrean akibat terusan Suez yang macet ini mencapai 422 kapal. Kerugian yang diperoleh juga pasti sangat banyak. Kepala Otoritas Terusan Suez menyebut, dampak kerugian yang ditimbulkan akibat terhambatnya arus lalu lintas di Terusan Suez mencapai 12 juta US dollar hingga 15 juta US dollar per harinya. Itu per hari ya guys, sedangkan terusan itu ditutup selama seminggu. Bisa dibayangkan bukan? Berapa puluh juta dolar kerugian yang disebabkan oleh kemacetan itu. Sidul nggak kuat ngitung nih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.